jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Hatiku tenang berada dekatmu, Kaulah jawaban hidupku. Hatiku tenang berada dekatmu, Kau yang pelihara hidupku. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Di saat aku tak sanggup lagi, di situ tanganmu bekerja. Pertolonganmu begitu ajaib, Kau telah memikat hatiku. Kini mataku tertuju padamu, ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu, Tuhan. Shalom Victorious People. Selamat datang di program Saturday Morning Prayer. Dan hari ini saya memperkenalkan diri saya. Nama saya Rewani Pakpahan.
Saya Tuhan percayakan pelayanan dalam satu gereja Pentakosta Indonesia yang berada di Bekasi. Sekian perkenalannya. Saya akan membagikan firman Allah buat hari ini bagi kita semuanya. Namun sebelumnya, mari kita masuk di dalam doa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur buat pagi hari yang indah ini. Saat dimana Tuhan percayakan kami boleh menikmati udara yang begitu segar dan menikmati anugerah yang begitu luar biasa. Kami taruh hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Kami siap ditaburi oleh kebenaran firman Allah. Firman-Mu berkuasa mengubah hidup kami, membawa kami kepada kebenaran-Mu. Oleh karena itu urapi hamba-Mu, urapi setiap para pendengar, diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin. Bapak Ibu terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kita siapkan hati kita untuk ditaburi kebenaran firman Allah. Firman Allah berkuasa membawa kita kepada kebenaran yang sejati, kebenaran yang memerdekakan. Firman Tuhan terambil dari Yakobus 5 ayat 16b. Doa orang yang benar, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Firman Tuhan ini menarik, luar biasa. Betapa doa orang yang benar menjadi sesuatu, memiliki power. Oleh karena itu, saya memberikan tema hari ini, keintiman dengan Tuhan. Bagaimana pribadi kita memiliki keintiman dengan Tuhan? Di versi yang mana? Berbicara tentang orang benar, yaitu orang yang hidup dalam kebenaran. Orang baik bisa disukai banyak orang, tapi ingat, belum tentu hidup benar. Orang baik disukai banyak orang, tapi belum tentu hidupnya benar. Orang benar mungkin tidak disukai banyak orang, tapi selalu menghasilkan buah yang seperti dimiliki oleh Daniel, Yusuf, dan yang lain. Bagaimana tokoh-tokoh Alkitab ini berbuah hidupnya. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam nama Tuhan, berbicara tentang doa, doa adalah sebuah percakapan atau dialog antara dua pribadi. Sang pencipta dengan yang diciptakan. Dan hubungan kita yang dibangun tiap hari dengan Tuhan akan mewujudkan doa yang luar biasa. Hubungan yang dibangun setiap hari dengan Tuhan, keintiman itu akan mewujudkan doa yang luar biasa. Bapak Ibu, doa bukan hanya sekedar meminta atau memohon. Sering sekali situasi kita ketika kita butuh lalu kita berdoa. Ketika kita kalut lalu kita berdoa. Ketika kita tersakiti lalu kita berdoa. Doa bukan hanya sekedar meminta, namun doa adalah cerminan dari kualitas hubungan kita dengan Tuhan. Doa adalah cerminan kualitas hidup kita dengan Tuhan. Ini sesuatu yang menarik, Bapak Ibu terkasih. Bagaimana mengenai kehidupan, yaitu kesaksian seorang Zakheus, si pemungut cukai. Ini pada waktu Yesus berkunjung
ke kota Yeriko. Lalu Lukas 19 ayat 5 berkata, kata Yesus, sampai ke tempat itu ia melihat ke atas dan berkata, "Hei Zakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku menumpang di rumahmu." Sesuatu yang menarik. Bayangkan Bapak Ibu, jika Yesus datang kepada kita lalu berkata, "Saya akan menumpang ke rumah." Menarik. Di program Saturday Morning Prayer ini, bahwa kita perlu membuat keintiman dengan Tuhan. Kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan. Kita perlu membangun keintiman dengan Tuhan bukan karena kita butuh. Kita perlu sesuatu. Tapi memang kita harus membangun keintiman dengan Tuhan. Karena kita harus menyadari, di luar dari Tuhan, kita tidak bisa melakukan hal apapun. Lalu Zakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Ketika Tuhan Yesus melihat Zakeus, begitu besar keinginan Zakeus ini untuk melihat Yesus, sehingga ia memanjat pohon. Maka Yesus memberikan respons dan ia menumpang di rumah Zakeus. Ketika kita memiliki kerinduan untuk bertemu, memiliki keinginan untuk bertemu dengan Allah, bukan hanya karena sekedar mau meminta sesuatu, tetapi ingin bertemu. Nah, inilah Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa ada responnya Allah terhadap kerinduan kita. Ada responnya Allah terhadap keinginan kita. Ingat Bapak Ibu, melalui keintiman kita dengan Allah, kita akan menyadari bahwa ternyata dalam hidup ini tidak serta-merta hanya meminta. Ketika kita butuh ini, ketika kita perlu ini, di saat kita butuh itu, lalu kita datang kepada Tuhan. Ini berbicara doa orang yang benar, bukan doanya yang benar. Karena doa bisa saja di lip service. Doa bisa saja ditata rapi. Doa bisa saja disusun secara sistematik. Doa bisa saja dibuat seperti kata-kata yang indah terhadap Allah. Tapi ingat, Bapak Ibu Saudara terkasih, bahwa sesungguhnya doa orangnya yang benar, bila dengan yakin, ada di sana dua orangnya yang benar, dan dia memiliki keyakinan, maka ada kuasa yang keluar dari doa itu. Sangat besar kuasanya, sangat luar biasa kuasanya. Allah selalu merespon umatnya ketika datang bersujud kepada Allah. Ketika datang berdoa, responnya Allah luar biasa. Seorang Zakeus saja, si pemungut cukai saja direspon baik oleh Allah. Seorang Zakeus yang pemungut cukai direspon baik dengan Allah. Apalagi kita, orang-orang benarnya Allah, yang selalu ada dalam hadirat Allah. Keintiman dengan Tuhan menunjukkan dan mencerminkan bahwa akan terlihat buahnya kualitas hidup kita, kualitas setiap perkataan kita,
kualitas setiap perbuatan kita, kualitas setiap tindakan kita, kualitas setiap cara pandang kita terhadap orang. Menarik Bapak Ibu. Oleh karena itu, ketika Zakheus membuat satu keputusan untuk melihat Tuhan, sampai dia naik, dia ada usaha. Dan saat itu Yesus meresponnya, lalu berkata, saya akan menumpang di rumahmu. Seberapa jauh kita merindukan hubungan yang intim dengan Tuhan? Seberapa jauh kita, apakah harus ada masalah lalu kita memiliki hubungan intim dengan Allah? Oleh karena itu Bapak Ibu, kita sudah siapkan hati kita untuk selalu memiliki hubungan yang intim dengan Allah. Mari firman ini menjadi kekuatan bagi kita. Miliki hubungan yang intim dengan Allah, maka kita mendapatkan hal-hal yang luar biasa. Doa syafaat, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara terkasih. Kami berdoa bagi Indonesia, bagi bangsa kami, bagi pemerintahan kami, pemerintahan pusat, pemerintahan daerah. Tuhanlah yang memberkati, Tuhan yang menuntun. Kami berdoa bagi gereja-gereja di Indonesia, bagi gereja-gereja di dunia. Tuhanlah yang terus bekerja dengan kedahsyatan Tuhan. Penyertaan Tuhan terus sempurna. Roh Kudus-Mu bekerja dengan kedahsyatan-Mu. Gereja-gereja semakin dibangkitkan, imannya semakin dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus. Bahkan kami percaya Tuhan, ada kemenangan yang luar biasa bagi gereja menjadi berkat dimanapun berada. Kami berdoa Tuhan, buat setiap pribadi-pribadi yang mengalami sakit penyakit, yang mengalami pergumulan, dan bahkan setiap persoalan-persoalan. Kami percaya Tuhan, Engkau menjadi jawaban dalam setiap pergumulan umat-Mu. Dimanapun mereka berada, kami percaya kuasa-Mu tidak pernah dibatasi ruang dan waktu. Oleh karena itu Bapak yang baik, setiap orang yang mengalami sakit penyakit hari ini, kami mau perkatakan, dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Mereka mengalami pemulihan yang luar biasa. Kami berdoa setiap umat-Mu yang mengalami pergumulan yang berat, yang putus pengharapan. Mari Engkau Allah yang menjadi jawaban dalam setiap kehidupan mereka. Kami percaya Engkaulah pengharapan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Pribadi per pribadi kami percaya Roh Kudus-Mu dahsyat menjangkau mereka. Roh Kudus-Mu luar biasa menjangkau mereka. Oleh karena itu Bapak yang baik, kami taruh semuanya ke dalam tangan Tuhan. Kami taruh semuanya ke dalam tangan kasih Tuhan. Kami bersyukur kalau kami boleh menikmati program Saturday Morning Prayer ini. Kami tahu Roh Kudus-Mu yang dahsyat dan luar biasa bekerja dengan kedahsyatan dan keluar biasaan-Mu. Terima kasih buat setiap kami Bapak yang baik, buat firman-Mu. Firman-Mu berkuasa, firman-Mu menaruh hal-hal yang luar biasa bagi kami. Dan kami terus berdoa, kami terus menjalin hubungan yang intim dengan Tuhan. Kami terus bersekutu dengan Allah, karena kami percaya Roh Kudus-Mu dahsyat dan luar biasa. Terima kasih Bapak yang baik. Sejauh di mana kami berseru kepadamu, sejauh di mana kami Tuhan hidup dalam kebenaran-Mu, maka kami mengalami kebenaran-kebenaran yang luar biasa. Dan terus kebenaran-Mu itu menjadi hal yang luar biasa bagi setiap kami. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapak yang baik. Kami percaya program Saturday Morning ini, kami percaya diberkati. Program Saturday Morning Prayer ini teruslah berjalan dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Setiap anak-anak-Mu yang melayani diberkati dalam nama Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Haleluya. Amin.